guys, balik lagi ke channel YouTube Coffee Meets Talks. Gimana Bill? Gue udah lebih YouTuber belum nih Bill? Soalnya teman-teman, Sabi. kemarin tuh gue dapat masukan dari tim gue. Katanya gue terlalu formal lah karena udah biasa bawain webinar. Jadi gue berharap di tiap episode openingnya bisa makin gaul ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau udah episode kita yang ke-70 nih, gue bakal openingnya yo CMS team. garing. Oke. Agak menjijikan ya. Nah, teman-teman, hari ini kita mau bahas awas kena prank saham dalam 10 menitan ke depan. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, di dunia saham tuh banyak loh pranknya. Nah, Coffee Meets Talks hari ini mau define jadi 3 jenis prank. Value prank, fried stock prank, dan dividend prank. Nah, tapi sebelum kita mulai belajar, kita mau dengar dulu nih kesaksian dari seorang narasumber yang pernah terjerat salah satu prank saham. Ini dia videonya. Ya, awalnya saya cuma coba-coba ya. Beli saham gorengan, beli sekali untung, beli 2 kali untung, 3 kali untung. Lama-lama kok enak. Cepet kaya saya ini mah. Akhirnya saya ngerasa jago dan sok berani. Sekitar 4 tahun lalu, belilah saya saham A dengan jumlah yang cukup banyak. Sampai akhirnya nyangkut. Sampai detik ini. Tidur di harga 50 sahamnya. Rugi banyak, Pak. Sejak saat itu saya kapok. Andai 4 tahun lalu udah ada Coffee Meets Talks, saya yakin nggak akan begini jadinya. Buat yang lagi hold cuan di saham gorengan, tobat Pak. Buat teman-teman yang belum pernah, mendingan jangan coba-coba. Tonton video ini sampai habis, supaya nggak kena prank saham. Nah, seru kan dengerin kesaksiannya? Kalau teman-teman ingat itu agak-agak kayak acara investigasi asusila gitu teman-teman. Nah, karena kita juga udah dengar dari pengalaman si narasumber tadi, kita mau langsung mulai belajar deh dari value prank. Silakan Bill, kita belajar. Oke, jadi prank yang pertama tadi Theo bilang adalah value prank. Ya, value prank itu adalah, jadi gini, prank, ini ganti ya, ganti lu background-nya ya. Nah, value prank gini, jadi banyak orang tuh kejebak di saham, ya, ketika dia membeli perusahaan tapi fokusnya sama harga murahnya. Ya, kalau value prank jadi dia lupa nih, ngelihat fundamentalnya gitu kan. Sedangkan kita sebagai value investor, apalagi sebagai investor saham, kita perlu lihat dong, kita investasi di perusahaan yang harusnya perusahaan yang bagus. Nah, tapi banyak orang ngelihatnya cuman yang murah. Gila nih perusahaannya lagi murah. Beli. Perusahaannya lagi murah. Ikutan gitu ya. Terus dengar perusahaan ABCD murah. Udah gue beli, tapi dia lupa selidikin dulu fundamentalnya gimana. Nah, banyak orang kejebak gitu. Contoh ya, ini gue mau kasih contoh, tapi kode sahamnya di-blurin aja gitu ya. Gue tutup. Nah, ini value prank. Ini contoh ya, ini gue ambil data 2017, 2018, 2019. Nah, banyak orang kan fokusnya kalau harga murah lihatnya ke PBV kan fokusnya. Kita lihat deh, 2017, 2018, 2019. Apalagi 2019 kan, PBV-nya 0,3. Artinya kan orang-orang bilang, artinya nih lagi terdiskon sekitar 64% nih. Gila banget. Udahlah, sikat aja. Hajar aja, beli aja gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat lebih dalam lagi, coba deh kita lihat ROE-nya. Minus 3%. Coba bayangin aja. Buset. Nah, jangan-jangan ini bukan perusahaan murah. Kalau kasarnya, jangan-jangan ini perusahaan murahan. Nah gitu, jadi banyak orang tuh lihatnya cuma harga. Nah, gue pernah kejebak di sini nggak? Pernah, gue akuin. Ya, jadi kan sebetulnya pilar di value investing kan ada 2 ya, yang paling utama. Yang pertama harga murah, ya, harga terdiskon lah kita bilangnya. Yang kedua adalah fundamental bagus. Nah, gue pernah nih terjebak sama, gue analisa cuma lihat yang PBV-nya di bawah 1. Wah, lagi murah nih. Wah, lagi murah. Sampai gue terjebak, akhirnya ya gue beli perusahaan yang cuman fokus ke PBV. Untungnya nggak lama gitu. Jadi gue bertobat, ya udah. Sebetulnya bukan nggak tahu, tapi lupa gitu bro. Jadi bisa lupa ternyata ya. Padahal gue udah belajar loh. Awal-awal gue belajar value investing, gue udah belajar. Tapi
Ngeliatnya cuma PBV gitu. Akhirnya Oke. gue masuk ke dalam perusahaan murahan. Nah kalau udah masuk perusahaan murahan udah susah. Ya karena harganya nggak akan naik-naik karena memang perusahaan murahan yang kita beli. Ya. Gitu. Logika sederhananya tadi Billy udah bilang ROE-nya minus ya. Minus. Berarti perusahaannya dalam keadaan rugi. Rugi. Dan kalau kita lihat tadi ya 3 tahun itu paling gede paling 6% ya tadi ya. Iya, ROE-nya 6%. Dan 2017 minus juga. Jadi dari ROE aja kelihatan kalau ini perusahaan nggak stabil profitnya. Iya. Gitu. Jadi ya itu jangan sampai teman-teman kejebak di dalam yang namanya value prank. Atau bahasa familiarnya adalah value trap. Ya. Gitu. Oke. Siapa sih yang mau beli perusahaan rugi? Apalagi perusahaan rugi diskon ya memang udah wajarnya di harganya murah ya, bukan Ya, malah bukan diskon ya. Iya. Ya ibaratnya kayak lu beli kopi harganya 2.000. Oh ternyata kita pikir kopinya kopi Starbucks gitu. Ternyata pas kita lihat ih gila cuman Susu kental manis. ini susu kental manis doang gitu. Ada susu atau kopi sasetan ya kan. Iya. Ben, si Billy pernah kena ya. Tahu gitu dia harusnya jadi narasumber ya, pakai wig rambut panjang gitu ya. Itu dia. Janganlah. Oke, lanjut silakan Ben. Yang kedua apa nih? Ben? Kita masuk ke yang kedua. Tadi Theo udah sebut ada value prank. Yang kedua ada fried stock prank atau prank saham gorengan. Ya, boleh kita masuk ke slide-nya. Ya lu kok background lu nggak berubah Ben? Nggak berubah ya? Nggak berubah background. Oh, nggak berubah. Iya, baru diganti nih. Oh. Kita di prank bro, kita di prank. Kena prank kan? Oke, nah, prank saham gorengan. Nah, kita mesti tahu dulu nih, saham gorengan itu apa sih? Saham gorengan adalah saham yang digoreng. Simpel ya? Saham gorengan adalah saham yang digoreng. Nah, saham yang digoreng ini apa aja sih? Kayak gimana sih saham yang digoreng? Saham yang digoreng akan punya kenaikan harga dan penurunan harga yang signifikan dalam waktu yang dekat. Dan bisa dibilang liar kenaikan dan penurunannya itu kalau saham goreng lagi digoreng ya. Dan untuk saham gorengan ini nggak mandang bulu. Orang yang mau goreng saham nggak pandang bulu. Perusahaan bagus bisa digoreng, perusahaan jelek bisa digoreng. Nah, kalau kita beli perusahaan bagus kemudian digoreng, harganya kan naik, nggak ada masalah, ya kan? Selama waktu kita beli kita tahu, oh perusahaannya bagus, harganya murah, kita beli, digoreng, naik, untung ya, malah bagus ya. Tapi yang bisa jadi jebakan adalah ketika kita beli saham cuma karena kenaikan harga, lagi digoreng nih, kita lihat harganya kok naiknya tinggi banget, lagi naik terus, kita tergerak untuk beli karena ngelihat pergerakan harga sahamnya lagi bagus, lagi uptrend lah istilahnya. Dari grafik ya? Iya, dari grafik doang. Nah, itu bisa dilihat tuh dari awal Januari 2019 di harga sekitar ya 600-700 lah ya itu. Kita lihat harganya di April naik terus ya. Nah, kita cuma lihat harga nih ya. Naik terus tinggi, udah naik 2 kali lipat itu. Kemudian dari kurang lebih Mei, di bulan Mei Juni itu ada koreksi sedikit. Namanya uptrend pasti ada koreksi. Ya, ada koreksi sedikit. Naik lagi ternyata. Lanjut. Juli, Agustus, September naik terus. Nah, kita senang nih mungkin nih. Beli. Mungkin udah profit taking kita makin percaya dong. Makin percaya diri. Oh, ini saham memang bagus nih naik terus trennya. Udah berapa bulan tuh? Udah 9 bulan naik terus tuh. Uptrend. Kita makin pede sama saham ini. Akhirnya tadi kita udah sempat cuan-cuan dikit, kita masuk lebih banyak deh. Lebih banyak di bulan Oktober tuh. Kita pikir, oh ini saham kayaknya bagus nih. Trennya uptrend terus, jangka panjang. Hold aja deh. Hold, tahu-tahu di bulan sekitar November-Desember ya. Dari harga 2.000 ke terakhir hari ini tinggal 86. 86. Nah, bayangin tuh berapa persen tuh. Krisis 2008 kalah tajam tuh. Iya, kalah tajam. Nah, pranknya di mana? Ya kenaikan harga ini jadi jebakan buat teman-teman yang terperangkap kena prank. Ya, kenaikan harga itu bikin kita pengen beli, ternyata yang kita beli apa? Nah, coba kita buka, Bill. Nah, ternyata kita beli perusahaan kayak gini. Bisa dilihat.
yang paling mencolok aja deh. Per-nya coba dilihat tuh. Tahun 2018. Di harga sekitar 700. Nah, ini di harga 700 aja. Per-nya 275. Gimana tadi di harga 2000? Per-nya bisa ribuan ya. Iya. Nah, dari sini kita udah ngeliat. Ternyata kita beli saham kemahalan, bro. Dan kemahalan, dan kita lihat juga fundamentalnya. Ini kan dari valuasinya, kemahalan. Iya. Dari fundamentalnya, ROE-nya ternyata cuma 2,2%. Buset. Tahun 2019 terakhir yang sudah disetahunkan juga cuma 2%. Ya. Berarti ini perusahaan nggak profitable. Iya. Gitu. Kinerjanya kurang baik, dihargai terlalu mahal. Nah, kita beli cuma karena terpancing, karena harganya naik terus. Kena prank deh, akhirnya ambles. Ya. Nah gitu. Kalau nasibnya nggak mau kayak yang bikin kesaksian tadi, mending dihindari yang kayak gini. Makanya kita harus fokus ke balik lagi fundamental. Buat teman-teman yang belum Hari. tahu kenapa PER 275 itu besar, jadi singkatnya gini teman-teman, PER tuh kayak kalau kita invest di perusahaan ini balik modal berapa tahun dari earnings yang dihasilkan. Jadi kalau teman-teman invest di 2018 dengan PER 275, kira-kira teman-teman akan balik modal di tahun 2293, teman-teman. Mungkin setelah cucu kita punya cucu terus, nah dijual, nah bisa balik modal tuh teman-teman. Itu pun kalau perusahaannya masih berdiri kan. Iya. Iya. Tapi Jadi apa sih Ben yang bisa bikin dia digoreng, Ben? Yang bisa bikin dia digoreng? Selama dananya cukup buat ngegoreng, bisa aja digoreng. Oke, jadi market cap-nya ngaruh banget. Iya, itu market cap. Semakin kecil dana yang dibutuhkan, semakin gampang untuk digoreng. Karena makin banyak orang yang punya kemampuan goreng dengan dana yang diperlukan semakin kecil, gitu. Nah, idealnya kita beli di market cap berapa, Ben? Yang untuk yang dibilang, oh ini aman nih. Aman, bisa dibilang aman di atas 1T lah market cap-nya kurang. Ya, itu nggak gampang untuk digoreng ya. Iya. Udah gantian bagian gua. Kalian bentar lagi pasti buka-buka bahas materi workshop lagi. Gua harus hentikan. Nah, jadi dalam ya, jadi workshop. Iya, ini kan cuma mau 10 menit. Nah, iya. Ini yang terakhir teman-teman, karena Billy dan Ben udah jelasin panjang, jadi gue singkatnya aja. Biar dapat 10 menitan. Nah, dividen prank ini artinya apa? Artinya teman-teman investor yang nafsu banget, yang teriming-iming, yang melihat berita gitu kan. Perusahaan ABCD membagikan dividen sebesar 6% gitu ya kan. 6% udah gede banget ya teman-teman, kayak bunga deposito. Nah, terkadang kita mikir nafsu sesaat teman-teman. Kita beli, begitu dia bagi dividen, kita pikir kita mau jual karena kita udah untung dari dividen. Tapi balik lagi teman-teman, gimana kalau ternyata perusahaan murahan atau value prank tadi yang bagi dividen. Kita beli, kita dapat dividennya, ternyata kita beli barang murah di harga mahal. Bangkrut kita, teman-teman. Bayangin, yang bagi dividen gede, itu perusahaan gorengan yang tadi. Abis kita bagi dapat dividen di harga 2.000, bulan depan harga sahamnya 80 perak, teman-teman. Buset, itu dividen sama kerugian jauh banget gapnya. Jadi kira-kira singkatnya dividen prank kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk merangkum dari 3 ini, kita pengen berpesan bahwa fundamental perusahaan adalah yang nomor 1, teman-teman, untuk menghindari prank-prank saham tersebut. Oke? Udah cukup ya, kita lagi latihan untuk belajar singkat nih, kita nggak boleh bikin video panjang-panjang terus. Iya, karena biar takut nonton sampai habis. Ya, karena takut materi workshop kebongkar juga katanya. Iya, dan kita kan lagi latihan teman-teman buat menuju AdSense. AdSense itu orang harus nonton sampai selesai. Jadi teman-teman tolong tonton sampai selesai. Kalau ada iklan jangan di-skip ya. Suatu hari semoga gitu. Iya. Oke, cukup ya? Cukup lah ya. Thank you teman-teman udah nonton dan mau belajar. Stay tune. Di next channelnya kita udah siapin lagi konten untuk teman-teman belajar berikutnya dengan mudah dan seru. Oke teman-teman, thank you for watching. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!